Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua dari 3 pemancing asal Bontang tenggelam di perairan Bontang, Kabupaten Kutai Timur. Penyegelan lahan proyek mini soccer oleh Pemkot Samarinda ramai. Wakil Gubernur menegaskan lahan tersebut milik Pemprov. BMKG Kabupaten Berau mengingatkan warga pesisir lebih berhati-hati terhadap gelombang tinggi. Regu pencarian dan pertolongan Posar Sangatta dikerahkan untuk mencari 2 pemancing yang dilaporkan tenggelam saat memancing di perairan Bontang, kawasan Kutai Timur, Minggu pagi. Kedua korban yang dicari bernama Didin dan Budi, warga Bontang. Sebenarnya terdapat 3 orang yang menumpangi perahu nahas tersebut. Orang ketiga tersebut adalah Rizal, warga Jalan KS Tubun, Gang Arwana, Bontang. Dalam peristiwa ini, Rizal dievakuasi kapal Pagai Rasna 01 di areal RIK PKT dalam kondisi hidup. Pada pencarian kali ini, tim SAR mengerahkan beberapa regu mulai TNI, polisi, BPBD, KSOP, Basarnas, hingga keluarga korban. Melaporkan tentang perkembangan operasi SAR laka kapal 3 POB di perairan Bontang. Di update hingga pukul 13.30 bahwa dari kronologis kejadian itu dari 3 POB 1 orang sudah dinyatakan selamat dan 2 dalam pencarian. Itu sementara ini tim SAR dari Posar Sangatta bersama potensi SAR, baik itu dari BPBD, dari anggota Pos TNI Angkatan Laut Bontang, dan KSOP Bontang, serta potensi yang lain masih melaksanakan operasi SAR. Perahu yang ditumpangi korban ini karam akibat diterpa gelombang tinggi. Hingga Senin sore, kedua korban belum ditemukan dan pencarian akan dilanjutkan hari berikutnya. Amir Hamzah melaporkan dari Bontang dan Kutai Timur. Rumah berlantai 2 di Jalan Juanda 7, Samarinda Ulu, Senin siang geger menyusul penemuan jasad laki-laki yang menghuni kamar di lantai 2. Dari identifikasi awal, pria itu diketahui bernama Warsono yang bekerja di salah satu pasar modern dengan jabatan manajer. Kematian korban ini diketahui saat salah satu pegawainya mendatangi tempat Warsono tinggal. Warsono diketahui tidak bernyawa setelah karyawannya tersebut berhasil membuka pintu kamar dan melihat kondisinya. Biasanya sip-sipan sih Pak, ada yang sip pagi sama sip siang. Sip pagi dan sip siang. Iya. Tadi kebetulan sampai ke sini. Saya sip pagi, yang kejadian ini sip pagi juga, kenapa nggak turun kerja? Ya, sampai datangi ke sini gitu ya? Ya, saya datangi, tunggu hujan reda, mungkin saya cek mungkin tadi. Nah, saya belum buka sih, saya telepon, saya ketok-ketok, saya panggil, saya buka sama teman saya berdua. Nah, teman saya yang bangunin dia, nggak bangun ya? Ya, Kondisi dalam kamar, laptop masih menyala itu ya? Masih menyala Pak. Menyala ya? Kebiasaan beliau nih apa kerjaannya? Biasanya sih dia biasa aja kerja Pak, cuma jadi manajer di Lotemat aja. Manajer Lotemat ya? Polisi menyatakan jasad Warsono ditemukan dalam posisi tidur di kasur.
Dari identitasnya terungkap jika Warsono merupakan pendatang asal Surabaya, Jawa Timur dan kematiannya sudah disampaikan kepada keluarganya. Yang identitasnya telah diketahui yaitu bernama Pak Warsono. Pak Warsono, Pak ya. Pak Warsono. Sekitar pukul berapa terima informasi tadi? Kami tadi ditelepon oleh Bapak Ketua RT 3 Haji Nurdin pada pukul 8.30. 8.30 ya. 8.30 kami ditelepon, jadi kami langsung ke TKP, mendatangi di kamarnya, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal Meninggal dunia. Pak Warsono ini tinggal di indekos ini sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, dia sendiri. Sendiri ya. Karena keluarganya berada di kota Surabaya. Di kota Surabaya. Kota Surabaya. Kalau dilihat sekilas kondisi jasad, posisinya ditemukan bagaimana, Pak? Kondisinya dalam keadaan tidur. Tidur ya. Tidur ya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad Warsono dievakuasi ke rumah sakit guna diperiksa secara medis. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Deki, Hendro, Ade, dan Chandra Senin siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan karena terlibat jaringan pengedar narkoba. Bersama keempat pria tersebut disita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebesar 99,73 gram. Bermula saat polisi menangkap Deki yang baru keluar dari salah satu hotel di kawasan Gunung Malang. Deki tidak berkutik setelah polisi menemukan barang bukti 1,92 gram sabu-sabu. Selanjutnya polisi menangkap Hendro dan Ade di kamar hotel dan dari keduanya disita 41,16 gram sabu-sabu. Terakhir, Chandra ditangkap dengan barang bukti 56,66 gram sabu-sabu. Dari rekan-rekan Opsnal telah mendapat informasi bahwa adanya peredaran sabu yang membooking kamar yang ada di sebuah hotel, sehingga penyelidikan diarahkan ke sebuah hotel di Jalan Majen Sutoyo tersebut. Dari situ sekitar pukul 14.00 dari tim Opsnal berhasil menangkap salah satu yang dicurigai sebagai seorang pelakunya bernama inisial DEC dengan barang bukti yaitu 1,92 gram dengan 3 paket. Dari pengembangan penyampaian atau keterangan daripada tersangka ini diperoleh kabar bahwa memang di dalam kamar itu masih ada teman yang lainnya. Ambil yang koplo deh. Keempat pria ini kini ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 4 tahun hingga 20 tahun penjara. David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 dari 3 pemancing asal Bontang tenggelam di perairan Bontang, Kabupaten Kutai Timur. Penyegelan lahan proyek mini soccer oleh Pemkot Samarinda ramai. Wakil Gubernur menegaskan lahan tersebut milik Pemprov. BMKG Kabupaten Berau mengingatkan warga pesisir lebih berhati-hati terhadap gelombang tinggi. Penyegelan lahan di Forvo oleh Wali Kota Samarinda menuai kritik pemerintah Provinsi Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi secara tegas menyatakan lahan tersebut milik Pemprov Kaltim.
Karenanya Pemprov bebas memanfaatkan lahan tersebut termasuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Akan halnya izin mendirikan bangunan yang belum dimiliki, maka hal itu ia serahkan kepada pengembang. Oh iya Kak. Maksudnya kalau urusan perizinannya ya, ya saya nggak tahu sampai di mana. Saya nggak bisa komentar. Tapi bahwa itu tanah provinsi, ya terserah provinsi. Kalau dia mau melibatkan pihak ketiga itu terserah. Tapi persoalan perizinan kan di kota. Kalau itu belum ditempuh ya itu berarti urusannya di kota. Kenapa nekat melanjutkan? Sehari sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun mendatangi lahan yang sudah ditimbun tanah. Andi Harun kesal saat seorang pengawas proyek tidak bisa memberikan penjelasan alasan pengerjaan proyek tersebut. Setelah memastikan proyek tersebut belum mengantongi izin membangun, Wali Kota meminta agar kawasan tersebut disegel. Anukan ke polisi. Berarti ini saya sendiri, nggak ada yang perintah. Siapa yang perintah? Yang terkesan bahkan patut diduga itu bertentangan dengan upaya kita untuk mengendalikan banjir. Coba lihat kondisinya sekarang. Posisi ini lebih tinggi. Awalnya dia lebih rendah daripada jalan. Sekarang udah lebih tinggi. Ini tinggal nunggu hujan aja dan ini bisa efeknya sampai ke rumah sakit Wahab Syarani. Karena akan terjadi backwater, air kembali berputar-putar. Selama segel masih dipasang, Wali Kota meminta pelaksana proyek tidak melakukan aktivitas apapun. Wali Kota bersikeras melarang kelanjutan pengerjaan karena areal ini akan dijadikan sebagai kawasan pengendali banjir. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pak, mungkin bisa jelaskan ke teman-teman ini, Pak. Kios pedagang di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Teluk Bayur ini disegel petugas karena tidak membayar retribusi. Kepala UPTD Pasar Sanggam Aji Dilayas, Syaidi Nur menyatakan, di tahun 2022 terdapat 43 kios dari 2079 kios yang disegel. Mereka harus bersikap tegas karena para pedagang tersebut tidak memenuhi kewajibannya hingga pasar gagal memenuhi target pendapatan sebesar 4,3 miliar rupiah per tahun. Di tahun 2023 terdapat beberapa kios yang terancam akan disegel. Saat ini petugas masih memberi peringatan kepada pedagang agar melunasi kewajibannya. Sebelum diganti berapa kali dikasih tahu sudah kan? Data yang baru ini di 2022 ini yang terakhir kami ada penyegelan itu sekitar 42 peta. Nah, 42 peta, tetapi kemungkinan besar itu masih ada lagi jumlah yang kami akan munculkan penyegelan lagi, itulah. Tapi kami menunggu data-data akurat dari teman-teman tim kami yang mana yang harus sepantasnya harus kami segel. Oke. Itu PR di 2023 nih Pak ya? Ya, PR di 23 ini memang kami sangat berat banget. Terus terang kami melihat dari pendapatan target itu memang dalam beberapa tahun ini kita tidak mencapai target. Ya dikarenakan dengan memang munculnya jumlah pedagang ini banyak yang tidak kewajiban untuk membayar retribusinya. Tindakan tegas akan kembali diberikan jika pedagang tidak melunasi tunggakannya hingga batas waktu yang diberikan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sudah. Angkutan penumpang selama Natal dari Pelabuhan Semayang Balikpapan meningkat. Dibanding tahun sebelumnya, arus penumpang yang memanfaatkan jasa pelayaran mencapai 37.000 penumpang atau naik 101% dibanding tahun sebelumnya. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Jasa Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Balikpapan, M. Takwin Masuku saat membubarkan posko Nataru Senin siang menyatakan, rute paling ramai selama Nataru adalah Surabaya,
Parepare, dan Larantuka. Meski terjadi peningkatan, namun Takwim memastikan tidak satupun dari 37 kapal yang mengangkut penumpang kelebihan muatan. Dari jumlah kapal, jumlah penumpang dibanding tahun kemarin ada kenaikan. Jadi kenaikan cukup signifikan, sekitar 101% dari tahun 2022. Untuk kapal juga naik. Tahun ini kita 22 hari itu ada 37 kapal yang tiba dan berangkat di sini. Dan alhamdulillah load factor kita juga dari kapal tersebut masih sangat di bawah 80%, sehingga memang masih cukup untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Berapa ribu sekarang? Terakhir 37.200 penumpang yang tiba dan berangkat. Rute favorit Surabaya dan Parepare. Setelah posko arus mudik dibubarkan dan PPKM dicabut, otoritas pelabuhan tetap memberlakukan pengenaan masker kepada setiap penumpang yang akan naik maupun turun dari kapal. David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 dari 3 pemancing asal Bontang tenggelam di perairan Bontang, Kabupaten Kutai Timur. Penyegelan lahan proyek mini soccer oleh Pemkot Samarinda ramai. Wakil Gubernur menegaskan lahan tersebut milik Pemprov. BMKG Kabupaten Berau mengingatkan warga pesisir lebih berhati-hati terhadap gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Kalimarau, Kabupaten Berau memperingatkan warga kawasan pesisir lebih berhati-hati terhadap ancaman gelombang tinggi yang diperkirakan akan terjadi pada 9 hingga 10 Januari 2023. Peringatan tersebut disampaikan karena potensi gelombang hingga 2 meter, terutama di perairan biduk-biduk. Daerah-daerah lain yang juga memiliki potensi rawan adalah perairan Maratua dan Pulau Derawan. Di 2 kawasan ini potensi gelombang mulai 0,5 meter hingga 1,5 meter. Meski begitu, BMKG menilai ketinggian gelombang tersebut masih aman untuk pelayaran. Tapi gimana nanti? Maksudnya nanti apa yang dari Basarnas mau disiapin? Lisan dulu. Ada sedikit peningkatan, yaitu biasanya itu 0 sampai 0,5 sampai 0,75. Ini naik menjadi 0,5 sampai 1,5 meter. Untuk Derawan dan Maratua. Apalagi di sebelah selatan yaitu biduk-biduk. Ini agak tinggi biduk-biduk. Ini agak tinggi 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5 Pak ya, rata-rata Pak ya? Iya, 1,5 ini aman, tetapi mempengaruhi kenyamanan. Meski aman, namun warga yang akan melakukan pelayaran ke Pulau Derawan dan Pulau Maratua pada periode 9 dan 10 Januari 2023 diminta lebih waspada dan selalu mengenakan jaket keselamatan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Penajam Pasar Utara sudah mulai disiapkan KPU. Salah satunya melantik panitia pemilihan kecamatan atau PPK.
Di Penajam Pasar Utara, PPK yang dilantik berjumlah 20 orang dan akan bertugas di 4 kecamatan, yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Ketua KPU Penajam Pasar Utara Irwan Syahwana menyatakan, panitia pemilihan kecamatan yang dilantik ini merupakan hasil seleksi dari 131 pendaftar. Seleksi yang diikuti mulai administrasi, ujian tertulis dengan sistem komputerisasi, hingga tes wawancara. Setelah dilantik, ke-20 PPK ini akan bertugas selama 15 bulan sejak 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Penyelenggara juga menanyakan kepada hari ini berdasarkan surat keputusan KPU nomor 534 memang tahapan pelantikan untuk panitia pemilihan kecamatan. Dan hari ini kita melantik 20 orang anggota PPK terpilih. Dari seleksi awal itu ada 131 orang pendaftar dan yang terpilih adalah 20 orang. Dan hari ini kita mulai pelantikan. Masa kerja mereka adalah dimulai hari ini sampai dengan nanti di tanggal 4 April 2024. Jadi masa kerja sekitar 15 bulan untuk PPK terpilih. Tugas PPK antara lain membantu KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, membantu KPU dalam semua tahapan pemilu termasuk membantu KPU jika terjadi sengketa pemilu. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara. Warga Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara sudah bisa menikmati air bersih. Untuk memastikan kelancaran pasokan air bersih tersebut, Bupati Penajam Pasar Utara Hamdam bersama rombongan memeriksa secara langsung keran-keran yang terpasang di rumah warga. Dan itu gratis, Bapak Ibu ya. Pemantauan langsung ini dinilai penting karena Hamdam menginginkan dana belasan miliar rupiah yang sudah digelontorkan tepat sasaran dan memberi manfaat kepada warga. Di tahun berikutnya, Hamdam mengupayakan menambah sambungan di Babulu Darat dan Babulu Laut. Akhirnya, ya, Babulu Laut bisa merasakan air bersih. Ya, hari ini baru saja kita resmikan spam yang ada di Babulu Darat yang jaringannya alhamdulillah bisa mencakup sampai ke Babulu Laut ini walaupun baru sebagian warga Babulu yang bisa menikmati. Ya, tentu itu bukan sesuatu yang memang programnya segitu aja, cuma ya kemarin memang kemampuan anggaran kita baru sampai di situ. Tapi insya Allah karena ini memang sudah kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat, khususnya Babulu Laut ini, ya insya Allah tahun-tahun depan akan kita jadikan prioritas lah. Mesin pengolah air bersih di Babulu ini mampu mengalirkan air bersih hingga 1.100 sambungan. Saat ini sambungan yang sudah terpasang di Babulu Darat dan Babulu Laut baru 484 sambungan. Dengan kapasitas tersebut, keinginan warga untuk mendapatkan pasokan air bersih masih terbuka lebar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.